Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi strategi dan pengembangan pemasaran. A. Pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Proses pengantar nilai. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase sebagai berikut. A. Fase pertama, memilih nilai. Staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Rumus segmentasi penentuan sasaran positioning atau STP adalah inti dari pemasaran strategis. B. Fase kedua adalah menyediakan nilai pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. C. Fase ketiga adalah promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Setiap fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Rantai nilai. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai bisnis dalam yang spesifik. Tujuan perusahaan adalah mempelajari biaya dan kinerja dalam setiap kegiatan penciptaan nilai dan mencari cara untuk meningkatkannya. Ada beberapa proses bisnis inti, yaitu A. Proses mengindra pasar. Semua kegiatan untuk mengumpulkan informasi pasar melalui intelijen pemasaran, menyebarkan informasi dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi tersebut. B. Proses realisasi penawaran baru. Semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. C. Proses akuisisi pelanggan. Semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar, sasaran, dan mencari calon pelanggan baru. D. Proses manajemen hubungan pelanggan. Semua kegiatan dalam membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih mendalam dengan pelanggan perorangan. E. Proses manajemen pemenuhan. Semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirim barang tepat waktu, dan mengambil bayaran. Salah satu cara agar perusahaan berhasil adalah dengan mengembangkan rantai pasokan atau supply chain. 3. Kompetensi inti. Suatu kemampuan inti memiliki 3 karakteristik. 1. Kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbang besar pada manfaat anggapan pelanggan. 2. Kompetensi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. 3. Kompetensi inti sulit ditiru pesaing. Pengaturan kompetensi inti mempunyai 3 tahap. 1. Mendefinisikan ulang konsep bisnis atau ide besar. 2. Membentuk ulang lingkup bisnis. 3. Memposisikan ulang identitas merek usaha. 4. Orientasi pemasaran politik dan nilai pelanggan. Orientasi pasar holistik. Orientasi pasar holistik berhasil mengelola jaringan nilai unggul yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi. Jasa dan kecepatan produk. Pemasaran holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dengan memperluas kesetiaan pasar pelanggan. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan manajemen kunci berikut. A. Eksploitasi nilai. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru? B. Penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan? C. Penyerahan nilai. Bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menterahkan tawaran nilai baru secara lebih efisien? Dari pertanyaan di atas, yaitu A. Eksplorasi nilai. Karena nilai mengalir dalam dan melalui pemasar yang terdiri bersifat dinamik dan kompetitif, perusahaan membutuhkan strategi yang ditetapkan dengan baik untuk eksplorasi nilai.
Pengembangan strategi macam itu ada 3, yaitu 1. Ruang kognitif pelanggan, 2. Ruang kompetensi perusahaan, dan 3. Ruang sumber daya kalkulator. B. Penciptaan nilai. Untuk menciptakan manfaat pelanggan, pemasar harus memahami apa yang dipikirkan, diinginkan, dilakukan, dan dirisaukan pelanggan. C. Penyerahan nilai. Penyerahan nilai ini sering berarti investasi besar dalam kapabilitas dan infrastruktur internal untuk memadukan proses bisnis besar. Manajemen kemitraan bisnis memungkinkan perusahaan menangani hubungan yang rumit dengan mitra dagangnya untuk mencapai sumber, mengolah dan menyerahkan produk. 5. Peran sentral dan perencanaan. Perencanaan strategik memang yang terpenting untuk memastikan kegiatan yang tepat telah dipilih dan dilaksanakan. Rencana pemasar adalah instrumental sentral untuk mengarahkan dan mengordinasikan usaha pemasaran. Rencana pemasaran strategik membentangkan sasaran dan proporsi nilai yang akan ditawarkan, berdasarkan pada suatu analisis peluang pasar terbaik. B. Perencanaan strategi korporat dan divisi. Dengan mempersiapkan pertanyaan, misi, kebijakan, strategi, tujuan, kantor pusat menetapkan kerangka kerja. Dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. 1. Menetapkan misi perusahaan. Adanya organisasi adalah untuk menyelesaikan sesuatu, membuat mobil, meminjamkan uang, menyediakan penginapan malam hari, dan lain-lain. Misi atau tujuan spesifiknya biasanya jelas ketika bisnis sudah dimulai. Sepanjang perjalanan waktu, misi bisa berubah untuk mendapatkan keuntungan dari peluang baru atau menanggapi kondisi pasar baru. 2. Menentukan unit-unit bisnis strategi atau SBU, Strategic Business Unit. Perbedaan antara definisi pasar sasaran dan definisi pasar strategik. Definisi pasar sasaran cenderung fokus pada menjual satu produk atau jasa. Contoh, Pepsi dapat mendefinisikan pasar sasarannya sebagai setiap orang yang mau minum apa saja untuk menghilangkan dahaganya. General Electric mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 49 unit bisnis strategi. 3. Menentukan sumber daya bagi setiap USB. Metode terbaru yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan investasi internalnya didasarkan pada analisis nilai pemegang saham dan apakah nilai pasar perusahaan lebih besar dengan USB atau tanpa US, baik jual maupun dipisahkan. Perhitungan nilai ini menilai potensi bisnis berdasarkan peluang pertumbuhan dan ekspansi global, reposisi atau penentuan ulang sasaran, dan outsourcing strategis. C. Perencanaan strategi unit bisnis. Proses perencanaan strategi unit bisnis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. 2. Analisis SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dan internal. 3. Formulasi tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Tahap proses ini disebut formulasi tujuan atau goal formulation. Tujuan adalah sasaran yang spesifik menyangkut besar dan waktu. Kesimpulan, perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara untuk mendapatkan menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Ada berbagai macam perencanaan pemasaran, yaitu 1. Perencanaan pasar yang strategis atau strategic market planning. 2. Perencanaan strategis pemasaran perusahaan atau corporate marketing planning. 3. Perencanaan pemasaran yang operasional. Adapun proses perencanaan pemasaran terdiri dari analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran,
analisis SWOT, pemasaran perusahaan, penentuan tujuan atau objek pemasaran, penetapan strategi pemasaran, penetapan target pemasaran, penyusunan rencana pemasaran, penyusunan program pemasaran, penyusunan anggaran pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.